dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, saya secara khusus menyampaikan terima kasih atas segala doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian berkenan dengan sakit ya. Jadi memang ketika saya banyak membaca, mata sebelah kanan sangat-sangat berat. Dan sekarang ini juga berat, seperti mengganjal. Dan kalau saya melihat Pak Tony gini hanya kelihatan rambutnya saja gitu ya. Jadi memang sedikit tertutup. Tetapi memang gula darah saya tinggi, tetapi bersyukur dalam 1 minggu kemarin sudah turun sekitar 160. Tetapi tensi yang kemarin 140, 110, sekarang menjadi 150, 100. Jadi memang sebuah proses yang memang sebelum kami dioperasi, saya dioperasi. Jadi mohon terus dukung di dalam doa. Mungkin selama beberapa Rabu kami tidak bisa karena dokternya hanya ada di hari Rabu. Jadi mohon kiranya memaklumi dan terus didoakan. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada kesempatan minggu ini, secara khusus pagi ini memang seharusnya Pastor Roni yang akan sampaikan firman Tuhan, tetapi kita ubah karena Pastor Roni memang perlu istirahat pula, sehingga pada minggu yang ketiga, tanggal 21 minggu paginya Pastor Roni yang akan sampaikan firman Tuhan, dan sorenya Pendeta Edwin dalam rangka ibadah pengorganisasian gereja. Nah, kita akan bersama-sama mencermati secara khusus berkenaan dengan masa-masa yang sukar yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada gerejanya, orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu. Nah saudara, kita bersama-sama merenungkan kenapa hal ini terjadi. Ternyata ada banyak ajaran-ajaran yang tidak benar pada waktu itu. Termasuk notisisme yang juga menyangkal tentang kemanusiaan Yesus Kristus atau keilahian Yesus Kristus. Termasuk Kerintus juga sama. Jadi pada abad-abad pertama sesungguhnya ada banyak ajaran-ajaran yang membuat orang-orang Kristen Yahudi menghadapi situasi yang sulit untuk berpegang kepada kebenaran firman Tuhan atau tidak. Nah, kita melihat bersama-sama pada masa-masa sekarang ini pun kita bisa melihat ternyata ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang dihalalkan dengan mencomot Alkitab sebagai landasan alasan untuk membenarkan diri. Betul ya? Banyak seperti itu. Ketika kita mabuk-mabukan dan sebagainya, itu kan yang untuk orang-orang yang ada di sana. Itu kan Alkitab ditulis pada waktu itu dan begitu seterusnya. Ada banyak alasan-alasan yang ada. Kita bisa melihat pada masa sekarang ini juga ada doktrin pernikahan yang sudah menghalalkan pernikahan berbagai jenis. Betul ya? Makanya ada LGBT. Wanita menikah dengan wanita, pria menikah dengan pria, bahkan ada wanita yang menikah dengan dirinya sendiri. Supaya dianggap sebagai seorang yang sudah menikah. Ada ajaran-ajaran tentang keselamatan yang ada di luar Yesus Kristus. Seorang pendeta yang hebat, yang luar biasa, yang mengerti bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ternyata mereka juga bisa melihat bahwa mereka menekankan ternyata ada ajaran di luar Yesus yang bisa menyelamatkan hidupnya. Ada ajaran tentang boleh manusia melakukan apa saja. Karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang Maha Pengampun. Hyper grace. Terjadi sekarang ini. Nah saudara sekalian, kita bisa merenungkan ada banyak hal, ajaran-ajaran yang bisa membawa kepada kita ketika kita tidak ada di dalam koridornya Tuhan, kita bisa menjadi orang-orang yang sesat dan akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang menyesatkan teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa melihat bahwa Rasul Yohanes menyampaikan ada orang-orang yang memang mau menyesatkan orang-orang Kristen dengan ajaran yang tidak benar dan bagaimana kita semua masih tetap berada di dalam ajaran yang benar.
Rasul Yohanes menyampaikan supaya mereka tetap ada di dalam ajaran yang benar. Dan tentunya bagi kita semua yang ada di tempat ini, dengan berbagai ajaran-ajaran yang kita cermati hari ini, kita juga bisa merenungkan bagaimana kita masih bisa tetap di dalam ajaran yang benar di masa-masa yang sangat sulit ada di dalam kehidupan kita di dunia ini. Saudara sekalian, ada 3 prinsip bagaimana kita tetap dalam ajaran yang benar di masa sukar. Yang pertama, saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa kita tetap berada di dalam ajaran yang benar sampai masanya Tuhan. Yang kedua, kita tetap hidup dalam ajaran yang benar di dalam masa penyangkalan Tuhan. Yang ketiga, kita tetap memegang pengurapan kuasanya sampai menikmati janjinya Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita melihat prinsip yang pertama. Bagaimana kita masih tetap ada di dalam ajaran yang benar di masa yang sukar. Di dalam ayat yang ke-18 dan 19 yang sudah kita baca. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kita bisa merasakan, kita bisa melihat, walaupun pada masa penulisan Yohanes menyampaikan tentang waktu ini adalah waktu yang terakhir. Sebelum mereka melihat Yesus Kristus, mereka menyaksikan ada banyak orang-orang yang menyesatkan ajaran-ajaran yang benar menjadi ajaran-ajaran yang tidak benar. Kalau dilihat di dalam ayat yang ke-18 tadi ada Antichrist have come. Antikristus sudah datang. Mereka merupakan orang-orang yang mempersiapkan jalan bagi antikristus itu yang akan datang. Ada banyak nabi-nabi palsu, ada banyak nubuat-nubuat palsu, nubuat-nubuat yang gagal yang kita dengar pada masa-masa sekarang ini. Ada pengkhotbah-pengkhotbah palsu, ada pendeta-pendeta palsu, ada hamba Tuhan palsu. Semuanya ada di dalam dunia ini, saudara sekalian. Kita bisa merasakan, kita bisa melihat. Bahkan sehingga Rasul Yohanes menyampaikan, inilah tandanya waktu ini benar-benar waktu yang terakhir karena ada antikristus yang sudah datang. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Bahkan di dalam ayat 19 dikatakan, memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal ini terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya sampaikan bahwa orang-orang percaya pada abad pertama sudah mendapatkan ajaran dari semula. Mereka mendengar bahwa akan ada penyesat-penyesat antikristus yang dulunya adalah orang Kristen. Kembali saya tekankan, dulunya adalah orang Kristen. Dikatakan memang mereka berasal dari antara kita. Mereka berasal dari orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu. Mereka menyesatkan orang-orang. Mereka keluar dari kelompok mereka. Sehingga King James Version mengatakan they went out from us. Mereka sungguh-sungguh meninggalkan kelompok mereka. Mereka keluar dari kehidupan kebersamaan orang-orang Kristen. Sehingga they were not all of us. Mereka bukan semua dari kita. Tetapi mereka ada di antara kita. Rasanya ini sangat penting bagi kita bersama-sama saudara. Bahwa ternyata ada banyak orang-orang Kristen KTP yang bisa terjadi. Pada masa dulu bahkan pada masa sekarang ini yang akhirnya ketika mereka mendengar tentang sesuatu yang mungkin memuaskan hatinya, mereka keluar dari kelompoknya, lalu mereka membawa orang-orang untuk menjadi pengikutnya. Benar atau tidak, John Stott mengatakan surveinya tentang Kristen sejati, dia menyatakan bahwa sedikitnya 90% anggota gereja bukanlah orang Kristen sejati.
Mari kita lihat, mari kita cermati bersama-sama. Kalau 90% berapa persen di antara kita yang Kristen sejati, saya tidak tahu, saudara yang bisa menilai diri saudara sendiri. Tetapi mari kita bersama-sama merenungkan ketika kita tetap berada dalam ajaran yang benar sampai kuasanya Tuhan datang. Waktu terakhir itu akan tiba, banyak penyesat yang ada, tetapi betapa pentingnya kehidupan saudara dan saya pada masa sekarang ini. Kalau pada masa yang lalu di mana Rasul Yohanes ingin supaya orang-orang Kristen Yahudi tetap dalam ajaran yang benar sampai masa-masa Tuhan tiba, maka saudara dan saya pada saat ini ketika saudara berkumpul bersama-sama di tempat ini, bahkan teman-teman yang melihat dari YouTube ataupun live streaming, kita bisa melihat bersama-sama betapa pentingnya kita dihidupi oleh firman Tuhan dan hidup kita tetap berpedoman dengan firman Tuhan. Tidak bisa tidak. Ketika ada penyesat-penyesat, ada orang-orang yang ingin menggagalkan iman kita, kita harus kembali back to Bible. Kembali kepada firman. Masalahnya apakah saudara dan saya membaca firman Tuhan? Masalahnya saudara dan saya apakah bersaat teduh dengan Tuhan? Masalahnya apakah saudara dan saya berkomunikasi dengan Tuhan? Betapa pentingnya bagi kita. Karena akan ada masa-masa penyesatan sudah terjadi pada masa sekarang ini. Apakah kita tetap tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang menyembah Tuhan? Ini adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, saudara sekalian. Di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan 24. Bagaimana kita masih tetap ada di dalam ajaran yang benar di masa sukar, ketika kita tetap hidup dalam ajaran yang benar di dalam masa penyangkalan Tuhan. Kembali pada masa-masa abad pertama, ada ajaran-ajaran yang menolak Kristus, termasuk Gnostisisme, Kerintus. Dan kita bisa melihat bahwa antikristus adalah orang-orang yang menolak Kristus. Antikristus adalah orang-orang yang menentang Kristus. Di dalam ayat yang ke-22 sangat jelas sekali. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun Anak. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini bukan hanya sekedar dogma, bukan hanya sekedar doktrin tentang Kristus, tetapi bagaimana praktek kehidupan kita sebagai orang-orang yang dikatakan sebagai pengikut Kristus. Siapakah pendusta itu? Saudara sekalian, orang-orang ini mengajarkan untuk mencari pengikut sehingga mereka menyesatkan orang-orang percaya. Kembali saudara sekalian, ketika kita bersama-sama, saya ingin menegaskan, ketika kita bersama-sama tidak yakin akan Kristus dan kita tidak mempercayai Kristus, maka bahkan dengan berbagai penggolakan hidup dan tekanan meninggalkan Kristus, menolak Kristus, sesungguhnya penyesatan itu sudah terjadi. Jadi kita harus meyakini, apakah kita benar-benar yakin bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau hari ini ada di antara saudara yang belum percaya kepada Kristus, sesungguhnya kita sedang ada di dalam sebuah penyesatan. Kalau hari ini ada orang-orang yang menentang Kristus, artinya sudah ada banyak anti-Kristus yang sedang ada. Masa-masa kini, sekali lagi ada banyak penyangkalan terhadap Kristus. Bukan hanya Gnostisisme, Kerintus itu tadi, tetapi sekarang ada aliran yang namanya YHWH. Mereka tidak mau menyebut nama Yesus. Mereka memakai nama YHWH, Yahweh. Saudara, banyak aliran-aliran yang lain. Banyak hal yang bisa terjadi. Itulah sebabnya saudara sekalian penting bagi kita semua untuk mendalami kehidupan rohani kita dengan sungguh. Kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar akan kebenaran firman Allah, bisa terjadi saudara dan saya menjadi orang-orang yang disesatkan, bahkan menjadi orang-orang yang menyesatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah prinsip yang kedua saudara sekalian, yang perlu menjadi sebuah perenungan bagi kita.
Saudara kenal Fanny Crosby? Ada yang tahu? Saya yakin saudara pernah mendengar lagu Salibmu, Salibmu, Salibmu yang kumuliakan. Itu adalah ciptaan daripada Fanny Crosby, seorang wanita. Ketika dia lahir dalam usia 6 bulan, dia sudah tidak bisa melihat. Tetapi dengan karunia multitalenta yang ada, dia bisa menciptakan hampir sekitar 8.000 lagu-lagu, lirik, puisi. Luar biasa. Suatu ketika pengkhotbah itu bertemu dengan Fanny Crosby, pengkhotbah itu berkata kepada Fanny Crosby, "Van, kamu itu luar biasa. Kamu memiliki multi talenta yang luar biasa. Tapi sayang, kamu tidak bisa melihat. Kamu buta." Lalu Fanny Crosby mengatakan, "Pak Pendeta, kalau saya bertemu dengan Tuhan, lalu Tuhan mau meminta saya untuk meminta, Tuhan meminta saya untuk memohon kepada Dia, saya akan memohon untuk dilahirkan buta. Karena ketika saya akan bertemu dengan Tuhan, yang saya lihat pertama kali adalah wajah Tuhan." Kita bisa membayangkan, saudara sekalian, sesuatu iman yang luar biasa. Ketika dia tidak bisa melihat, dia bisa melakukan berbagai multitalenta yang ada. Banyak anak-anak Tuhan yang melihat berbagai hal yang ada di dunia ini, yang bisa mereka kerjakan, tetapi mereka buta matanya untuk tidak melakukan sesuatu. Ada banyak orang yang mendengarkan tentang firman Tuhan, tetapi mereka tuli karena mereka tidak mau mengerjakan dan melakukannya. Banyak hal yang terjadi pada masa sekarang ini. Ketika kita melihat banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan, banyak hal yang bisa kita lakukan bagi pelayanan gereja kita. Banyak hal di mana ketika kita melakukan sesuatu untuk pekerjaan kita, ada hal yang memang harus kita kerjakan dan kita lakukan dengan baik dan benar. Tetapi terkadang mata kita menjadi buta, sudah tidak peka lagi terhadap berbagai situasi dan keadaan, yang akhirnya melahirkan kompromisme yang terjadi, akhirnya melahirkan hal-hal yang membuat pergolakan di antara satu dengan yang lain. Mari, ada banyak penyangkalan-penyangkalan yang terjadi, ada banyak dusta-dusta yang terjadi, ada banyak fitnah-fitnah yang terjadi, tetapi orang-orang yang seharusnya tinggal di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman-Nya, orang-orang itu akan tetap mampu bertahan sampai pada akhirnya. Saudara sekalian, kita melihat di prinsip yang ketiga, saudara. Di dalam prinsip yang ketiga, ayat 20, 25 dan 27, di sini juga dijelaskan tentang pengurapan. Ayat 20 dikatakan, "Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian semua mengetahuinya." Orang-orang Kristen Yahudi yang diurapi mengetahui ada banyak penyesat-penyesat yang ada, yang terjadi. Ada banyak pendusta-pendusta yang terjadi. Ada banyak kuasa-kuasa iblis yang ada di sekitarnya yang bisa menyesatkan kehidupan mereka. Bahkan di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, "Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal." Kita bersama-sama bisa menikmati kehidupan yang kekal ketika saudara dan saya adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga prinsip yang ketiga ini menjadi bagian yang penting bagi kita, bagi orang Kristen Yahudi, bagi saudara dan saya, supaya saudara dan saya tetap memegang pengurapan kuasanya sampai menikmati janjinya Tuhan, yaitu kehidupan kekal yang dijanjikan bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus. Dalam bahasa Yunaninya, krio itu mengurapi, Kristos
yang diurapi. Jadi sesungguhnya melalui Kristuslah orang Kristen itu diurapi. Orang-orang Kristen yang diurapi adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Dan orang-orang yang ada di dalam Kristus tentunya dengan urapan kuasa Tuhan akan melahirkan sebuah ketahanan menghadapi situasi dan tantangan masa sukar pada masa sekarang ini sampai dalam kekekalan nanti. Siapa yang diurapi oleh Tuhan? Siapa yang diurapi oleh Roh Kudus adalah siapa yang tinggal di dalam Kristus. Masalahnya apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang tinggal di dalam Kristus? Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Tetapi bagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. Sekali lagi saudara sekalian, semua tahu orang Kristen Yahudi ada banyak penyesatan. Kita semua tahu melalui firman Tuhan ada banyak penyesat. Hal ini membuat kita sebagai orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita seharusnya membuat kita tahu dan waspada menghadapi berbagai situasi yang menyesatkan. Rayuan gombal iblis bisa memakai apa saja, bisa memakai siapa saja, termasuk yang ada di antara kita, supaya kita menjadi pendusta, supaya kita menjadi penyesat. Dan akhirnya orang-orang Kristen yang tadi saya katakan, orang-orang yang bukan Kristen sejati, Kristen KTP, akhirnya mereka tidak akan mampu bertahan, meninggalkan kelompoknya, bersatu dengan penyesat-penyesat, mencari orang-orang disesatkan. Sama halnya dengan calo bis antar kota ya. Semarang gitu ya. Surabaya, Jakarta, Surabaya murah, mari silakan masuk ke bis Rosalia Indah. Calonnya enggak masuk, Saudara. Yang sampai di Surabaya, penumpangnya, calonnya tetap ada di Jakarta. Jangan sampai kita seperti ini. Jangan sampai kita menjadi calo-calo bis antar kota, antar provinsi. Sehingga kita tertinggal pada waktu-waktu yang terakhir. Kehidupan kekal yang Tuhan janjikan, yang seharusnya menjadi milik kita. Akhirnya kita tertinggal karena kita tidak ada di dalam Kristus. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Jangan sampai survei John Stott 90% orang Kristen yang ada di dalam gereja adalah bukan Kristen sejati. Renungkanlah firman Tuhan ini. Kita sadar kita lebih mudah untuk disesatkan daripada tetap di dalam kebenaran. Kita lebih mudah melakukan hal-hal yang tidak benar daripada melakukan hal yang benar. Betul ya? Lebih gampang kita tidak pakai masker daripada kita pakai masker. Banyak orang di luar sana, tapi bersyukur di sini saudara semuanya tetap memakai masker. Puji Tuhan saudara sekalian. Di dalam ayat 24 yang menjadi penekanan kita. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Orang-orang Kristen Yahudi yang sudah mendengar pada mulanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mengurapi hidupnya, maka orang-orang Kristen Yahudi seharusnya tinggal di dalam Kristus sehingga sungguh-sungguh saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang juga di dalam Kristus. Kita harus tetap tinggal bersama-sama dengan Kristus dan orang-orang yang sama-sama tinggal di dalam Kristus. Tidak keluar dari panggilan kita.
Jangan menjadi pendusta. Jangan menjadi penyesat. Jangan menjadi antikristus. Jika kita ingin menikmati kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan. Tetaplah dalam ajaran yang benar. Walaupun masa-masa kini adalah masa yang sukar buat kita. Tetap berada dalam ajaran yang benar di masa sukar. Tetap hidup di dalam ajaran yang benar walau banyak orang-orang yang menyangkal Yesus. Tetap pegang urapan Roh Kudus sampai kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Bagaimana dengan kehidupan kita? Saudara tetap di dalam Kristus? Atau saudara ada di luar Kristus? Masa yang sukar akan menjadi bukti apakah saudara adalah pribadi-pribadi yang tetap di dalam ajaran yang benar. Tetaplah di dalam Kristus. Tetaplah di dalam Kristus. Tetaplah di dalam Kristus. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan menyerahkan diri dan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi respon bagi kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan. Yesus, Kau